Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kerajaan Sunda dan peninggalannya. Di tanah Sunda terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang. Salah satu kerajaan yang tumbuh dan berkembang di tanah Sunda adalah Kerajaan Sunda. Untuk mengetahui asal-usul Kerajaan Sunda, mari kita simak ulasan berikut ini. Sejarah nama Sunda pada Kerajaan Sunda. Berdasarkan fakta sejarah bahwa Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 670 Masehi peristiwa pemecahan itu terjadi. Hal ini diperkuat dengan sebuah sumber yang berasal dari berita Cina yang memberitahukan bahwa di tahun 979 Masehi menjadi tahun terakhir utusan Kerajaan Tarumanegara mengunjungi negeri Cina. Di tahun 679 Masehi, Tarusbawa, raja pertama Kerajaan Sunda, memberikan mandat kepada bawahannya untuk memberitahukan informasi tentang pengangkatan dirinya sebagai raja di Kerajaan Sunda. Tarusbawa sendiri diangkat menjadi seorang raja pada tanggal 9 bagian terang bulan Jesta tahun 591 Saka. Jika dalam tahun Masehi kurang lebih pada tanggal 18 Mei 669 Masehi. Nama Sunda yang terdapat pada sebuah kerajaan tercatat dalam dua batu prasasti. Kedua batu itu ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu di daerah Bogor dan di daerah Sukabumi. Sejarah terbentuknya Kerajaan Sunda. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Namun, sebagian orang belum mengetahui sejarah singkat pemecahan tersebut. Berikut sejarah singkat terbentuknya Kerajaan Sunda. Sebelum terjadi pemecahan, Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Linggawarman. Ia menikah dengan seorang putri Indra Prahasta yang bernama Dewi Ganggasari. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang putri, pertama Dewi Manasi, putri kedua bernama Soba Kancana. Putri pertama Linggawarman yang bernama Dewi Ganggasari menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Sementara itu putri kedua Linggawarman yang bernama Soba Kancana menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Dalam masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara hanya ada 12 orang yang memimpin kerajaan tersebut. Di tahun 669 Masehi, raja terakhir Kerajaan Tarumanegara, yaitu Linggawarman, kedudukannya digantikan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Tarusbawa sendiri berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa. Ia melihat pamor Kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun. Karena hal itulah, Tarusbawa ingin sekali mengembalikan kejayaan dan keharuman seperti zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba, ibu kota, Sundapura. Di tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda meninggalkan beberapa peninggalan yang sampai saat ini masih bisa dilihat. Mayoritas peninggalan Kerajaan Sunda berada di tanah Sunda atau lebih dikenal Jawa Barat. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Sunda. 1. Prasasti Cikapundung. Pada tanggal 8 Oktober 2010, warga menemukan batu prasasti yang ditemukan di sekitar Sungai Cikapundung. Batu prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14. Pada batu prasasti Cikapundung terdapat sebuah tulisan dengan huruf Sunda kuno dan gambar telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. 2. Prasasti Pasir Datar. Tahun 1872 menjadi tahun ditemukannya Prasasti Pasir Datar. Prasasti Pasir Datar ditemukan di Cisande, Sukabumi, atau lebih tepatnya ditemukan di perkebunan kopi di Pasir Datar. Untuk menjaga keasliannya, prasasti ini dipindah dan disimpan di Museum Nasional Jakarta. 3. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis memiliki bentuk seperti tugu batu dan ditemukan di Jakarta pada tahun 1918. Adanya prasasti sebagai sebuah tanda perjanjian Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugal. 4. Prasasti Huludayo. Prasasti Huludayo terletak di pertengahan sawah di Kampung Huludayo, Desa Cikalahang, Kecamatan Sumber. Namun, setelah terjadi pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Dukupuntang, Cirebon. Sebenarnya warga setempat sudah lama mengetahui keberadaan batu prasasti Huludayo. Namun, para ahli arkeologi dan ahli sejarah baru mengetahui letak batu prasasti ini pada bulan September 1991. Setelah batu prasasti ini sudah diketahui oleh ahli sejarah dan arkeologi, barulah diumumkan atau diberitakan di media cetak. Nah itu dia sobat untuk pembahasan pada video kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.